Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia maya. InsyaAllah pertemuan ini barakah dan manfaat untuk kita yang sedang bertemu atau untuk siapapun yang menyaksikan pertemuan ini dimanapun dan kapanpun. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah lewat hari yang ke-21. Sebentar lagi masuk maghrib, finish yang 21-nya. Kita masuk malam 22 Ramadan nanti malam. Nggak terasa begitu cepat perjalanan waktu, sebagaimana dikatakan bahwasanya nanti mendekati kiamat, berkahnya waktu itu akan semakin dicabut ya. Waktu setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Begitu cepat waktu itu nanti akan berlalu. Nah, kita masih diberi kesempatan berada di 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Lailatul Qadar, ya, pertanyaannya menarik. Puasanya di siang hari, tapi kok Lailatul Qadar gitu ya, bukan Naharul Qadar gitu. Ya, bukan siang yang bernilai, tapi justru malam yang bernilai. Kenapa malam hari bukan siang hari? Sementara waktu puasanya itu, walaupun ibadahnya sepanjang hari Ramadan, tetapi waktu puasanya di siang hari. Di sini ada isyarat bahwasannya di malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Siang hari kita ibadah, malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Artinya puasa itu bukan hanya dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tetapi puasa itu ya sepanjang hari. Ya, ibadahnya sepanjang hari. Hanya saja yang ibadah dalam bentuk puasanya menahan lapar dan dahaga dan meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa pada waktu mulai subuh sampai maghrib. Bukan berarti selepas maghrib dan sebelum subuh kita tidak beribadah. Justru setelah masuknya waktu maghrib itu saat kita untuk gaspol, kata orang. Ya, semakin meningkatkan ibadah kita, semakin menginjak itu gas dengan melakukan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran ataupun membaca Al-Quran sendiri, ya, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tadarusnya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani rahimakumullah, Lailatul Qadar ini malam yang Allah karuniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa umatnya Rasulullah diberi Lailatul Qadar? Ini karena rasa cemburunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada orang-orang soleh di zaman yang dahulu. Di zaman dahulu, di zaman Bani Israel dan sebelumnya, itu ada orang-orang soleh yang selama 1000 bulan ibadah ya tanpa henti. Umurnya panjang-panjang. Disitulah sahabat kemudian merasa cemburu, iri yang baik. Ya, kami ini umurnya sedikit. Umur kami tidak panjang, 60-70 tahun, kemudian harus pindah ke akhirat. Mau nggak mau akan digusur ke akhirat. Rata-rata 60-70 tahun. Nah, nanti di akhirat kita akan kalah ini dengan orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang, usianya ratusan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Sementara kita di bawah 100 tahun. Nanti kalah nih di akhirat nih. Maka turunlah Lailatul Qadar. Bahwasanya umatnya Rasulullah SAW di setiap bulan suci Ramadan dikasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadahnya orang-orang zaman dahulu yang ibadahnya 1000 bulan itu
sama Allah Ta'ala dikasihkan kepada orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah Lailatul Qadar. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, dan semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama jelas, orangnya tidak durhaka sama orang tua. Kalau ibadahnya seperti ibadahnya Nabi sekalipun, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mari kita cek diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kalau hubungan kita kurang baik, maka saatnya, ya sekarang ini, bukan nunggu hari raya. Saat inilah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita ini aneh. Kalau hubungan sama atasan, cepat upaya yang perbaiki, takut dipecat. Berupaya yang perbaiki segera. Mohon maaf, yang belum menikah, hubungan dengan calon istri atau calon suami, nggak enak sedikit, segera pengen diperbaiki. Karena takut gagal nanti. Suami istri, hubungannya renggang dikit, Masya Allah tuh suami berjuang minta maaf sama istrinya luar biasa. Maafkan saya, maafkan saya. Istri berjuang minta maaf sama suaminya luar biasa. Maafkan saya, maafkan saya. Demi apa? Demi menjaga agar tidak kehilangan pasangannya. Ketika kita punya teman bisnis, rekanan bisnis, ternyata dia seorang buyer yang bagus, dia konsumen yang handal, konsumen yang punya prioritas tinggi di antara konsumen-konsumen kita. Kalau kita mengecewakan hatinya sedikit, kita akan berjuang gimana caranya agar dia mau memaafkan kita. Demi apa? Keuntungan duniawi yang nggak seberapa. Tetapi ketika Allah katakan ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ridha Allah bergantung ridha orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fana anhu sakhit. Wan asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala sallallahu fi haditsil qudsi, barang siapa berpagi hari dia menyenangkan aku, kata Allah Ta'ala, dengan melakukan banyak kebajikan, amal soleh, hal-hal yang buat Allah senang, tetapi dia membuat marah orang tuanya, maka aku benci kepadanya, aku enggak ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang di pagi hari buat aku kecewa, kata Allah Ta'ala, buat aku marah, tetapi di pagi itu dia menyenangkan orang tuanya senang dengan dia karena perbuatan baiknya kepada orang tua tersebut, maka aku pun ridho kepadanya. Allah memaafkannya dan Allah pun ridho kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, orang tua yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita anggap biasa-biasa saja dan kurang berharga, sehingga upaya kita untuk menyenangkan, untuk meredam amarahnya tidak sebanding dengan upaya kita kepada orang lain, dan ini naudzubillah min dzalik. Sisa hari 9 hari atau berapa hari yang masih ada di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Termasuk di antara orang tua adalah orang tuanya pasangan hidup kita, alias mertua. Orang tua pasangan hidup kita ini orang tua kita. Nah, seringkali dijadikan second class. Seperti bukan orang tuaku itu, bukan ayahku, bukan ibuku. Itu orang tua suamiku, itu orang tua istriku. Ikhwani rahimakumullah, orang tuanya suami atau orang tuanya istri adalah orang tua kita. Pasangan hidup kita ini punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya adalah orang tua kita. Kita harus hargai, hormati, muliakan seperti kita menghargai, memuliakan orang tua kita masing-masing, orang tua kita kandung. Maka kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak akan dapat Lailatul Qadar selain orang yang durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi jangan nunggu Idul Fitri baru bermaaf-maafan, salah besar itu ya. Maaf-maafan kok nunggu Idul Fitri, itu salah, super salah. Karena setiap muslim itu harus segera minta maaf dan harus segera memaafkan siapapun, nggak nunggu bahkan nanti. Diceritakan seorang Habib di Hadramut sana, seorang ulama besar, suatu ketika lagi ngajar santri-santrinya, murid-muridnya, dicaci maki dengan cacian yang luar biasa, yang layak marah itu. Habibnya nggak marah. Ya, ulamanya ini nggak marah, dicaci maki, dihina oleh seorang di dalam masjid di depan murid-muridnya.
Beliau diam saja. Kemudian beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah, beliau menangis. Ya, beliau menangis. Istrinya pun bertanya, kenapa kamu menangis? Maka dijawab, tadi di masjid saya dicaci maki orang. Istrinya berkata, kamu dicaci maki orang kok nangis? Tidak benar ini nangis. Seharusnya kamu gak nangis dicaci maki orang. Yang harus jiwa besar, maaf.